Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kembali bersama dengan Ulun Kian. Dan kita kembali bertemu dalam Panderan Baisukan edisi hari ini Rabu 16 Juli 2025. Dan sanak Perompat, hari ini Ulun kedatangan tamu yang sangat spesial dan sanak Perompat ya. Siapakah dia? Setelah ini nanti pastinya akan Ulun presentkan untuk bubuhan pian semuanya. Namun terlebih dahulu kita akan bahas dulu tema pada pembahasan hari ini, yaitu adalah musik panting warisan budaya Banjar untuk pengobatan jiwa tentunya dan sana Perompat ya. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentunya di spesial Panderan Baisukan edisi hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana yang akan dibacakan adalah surah An-Nur ayat 35. نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Langit dan bumi. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat ya. Artinya pohon zaitun itu adalah diri kita. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Siapa orang yang dikehendaki? Orang yang dikehendaki adalah orang-orang yang mempunyai kehendak. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nur ayat 35. Baik, itu dia tadi Dang Sanak Perompat sedikit ayat suci Al-Quran yang diputarkan dan tadi sudah diterjemahkan juga oleh narasumber utama kita, Dr. Suryanto CFP selaku pendiri Laung Raga Banua dan juga Direktur Utama PT Jamkrida Kalsel. Yang selanjutnya Dang Sanak Perompat, karena tema kita hari ini berhubungan dengan panting, maka kita akan menampilkan sedikit penampilan panting dengan lagu Baras Kuning. Lagu Yuka pulik bangsa tumak, pulik bangsa tumak, lawasnya ulun mahadang, pian meninggalkan kampung halaman ke peperunan. Yuka bulik pangdamini, bulik pangdamini, ulun basakit hati, pian mengtangisi, kada sekira diri ulun marista, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hampuri baras, si baras kuning kursumangan di muhara lawang, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hampuri baras, si baras kuning kursumangan di muhara lawang. Pulik bangsa tumak, pulik bangsa tumak, lawasnya ulun mahadang, pian meninggalkan kampung halaman ke peperunan. Yuka bulik pandamini, bulik pandamini, ulun basakit hati, pian mangulun tangisi, kada sekira diri ulun marista, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hampuri baras, si baras kuning kursumangan di muhara lawang, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hampuri baras, si baras kuning kursumangan di muhara lawang. Yuka pulik bangsa tumak, pulik bangsa tumak, lawasnya ulun mahadang, pian meninggalkan kampung halaman ke peperunan. Yuka bulik pandamini, bulik pandamini, ulun basakit hati, pian mangulun tangisi, kada sekira diri ulun marista, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hampuri baras, si baras kuning kursumangan di muhara lawang, pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hampuri baras, si baras kuning kursumangan di muhara lawang, kursumangan di muhara lawang, kursumangan di muhara lawang.
Baik, itu dia tadi Dangsana Perompat sedikit penampilan daripada musik grup Panting ya dari Laung Raga Buana ya. Dan ini merupakan seorang pendirinya juga Dangsana Perompat yang sudah berhadir di studio RRI Perompat Banjarmasin. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya Bapak ya. Bukan kembali bertemu, ini pertemuan pertama ya Pak ya. Iya. Tadi ada penampilan sedikit musik Panting nih Pak. Iya. Spesial ya Pak ya. Oke. Dengan hari ini sesuai dengan tema kita musik Panting sebagai warisan budaya Banjar untuk pengobatan jiwa. Nah ini sedikit ada keunikan nih Bapak ya kan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut materi kita Bapak ya, mungkin kita akan lebih baik berkenalan terlebih dahulu Bapak ya. Ya. Ini berarti dengan Bapak Dr. Suryanto ya Pak ya? Suyanto. Oh Suyanto CFP ya. CFP, ya. Bapak merupakan seorang pendiri Laung Raga Buana dan Ya. juga sekarang sedang menjabat sebagai Direktur Utama Jam Kerida Kalimantan Selatan Bapak ya. Ya. Oke. Kenapa nih Bapak? Bapak hari ini mengangkat tema musik Panting dan juga musik Panting ini dikaitkan dengan pengobatan jiwa. Mungkin ini tadi juga ada sedikit bingung nih para pendengar. Tiba-tiba ada pemutaran ayat suci Al-Quran. Tadi ada surah An-Nur ayat 35. Apakah ada korelasinya nih Bapak? Silahkan. Ya. Terima kasih Mas Ya. Kian ya. Siap, Jadi awalnya saya sangat tertarik dengan musik Panting. Awalnya waktu itu ada pertemuan di Bank Indonesia ya, undangan Oke. Bank Indonesia. Itu kapan Pak? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 lalu tahun ya. yang lalu Oke. ada pertemuan dan itu melibatkan banyak undangan ya. Ada ratusan undangan yang hadir dan saat itu ada menampilkan band-band yang terkenal ya sebagai pemenang. Pemenang ada lomba band se-Indonesia ya. Itu di Banjarmasin ya, di Banjarmasin. Nah, saat penampilan band-band yang terkenal itu sebagai pemenang, ada 3 band itu tidak ada orang yang memperdulikannya gitu. Mereka masih ngobrol sendiri, ngomong sendiri, lalu lalang sambil bercanda-bercanda kayak gitu kan. Nah, habis itu setelah itu ada musik Panting yang khas Banjar ya. Musik Panting yang khas Banjar, dia memainkan musik Panting itu. Nah, saat penampilan grup musik Panting itu langsung diam semua. Oh, Jadi, langsung tertuju ke Panting ini ya. itu. Oke. Kayak gitu kan? Heeh. Saya rasa ini ada yang aneh ini musik Oke. Panting. Saya penasaran. Saya minta kawan untuk bermain musik Panting kayak gitu. Saya rekam ya, rekaman yang baik dan dengan kualitas yang tertentu. Saya kirim ke laboratorium musik ya di Jakarta oleh seorang komposer. Oh, dia menyatakan bahwa frekuensi di musik Panting itu yang Bapak kirim, yang kami teliti itu mengandung musik solfeggio. Oh, solfeggio. Ya, solfeggio. Musik Oke. solfeggio itu, frekuensi solfeggio itu ya, itu pada diteliti dan ditemukan oleh Dr. Joseph Pulio. Joseph Pulio tahun 1970, yaitu musik solfeggio itu adalah nada suara spesifik yang membantu meningkatkan dan merangsang hormon dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin yang membangkitkan rasa kedamaian, kemakmuran, kesehatan, spiritual, dan menjadi bisa menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa ya agar lebih selaras dengan frekuensi semesta. Oh, berarti memang ada kaitannya dengan jiwa ya, Ya, Pak ada ya. kaitannya dengan jiwa, Mas. Oke. Ya. Jadi ini kayak apa ya? Mungkin ketika mendengarkan musik Panting tadi ada apa tadi, Pak? Ada musik yang frekuensi yang 174 ya, frekuensi Iya, rendah sampai 852. Oke. Jadi frekuensi itu memang dia bisa merangsang hormon-hormon Ya, hormon. yang bisa merangsang untuk menimbulkan rasa kedamaian, kenyamanan tadi kawan-kawan dengarkan sendiri ya, memang Iya, betul, setiap betul, kali betul. musik Panting itu dilantunkan kayak gitu, itu pasti kita langsung terhenyak dan kita merasa lebih tenang ya, kita bisa lebih sehat dan Ya. lebih damai ya, seperti itu, Mas. Oke, nah ini berarti mungkin dari pengalaman Bapak pribadi ya. Iya. Mungkin ketika pertama kali dengar musik Panting, ternyata Bapak juga tersentak diam, lalu menikmati dan perasaan yang saat itu Bapak rasakan pertama kali ketika mendengar musik Panting apa, Pak? Langsung damai, Mas. Langsung damai ya? Seperti
ada penyelarasan antara frekuensi semesta kayak gitu, dan Oke. langsung terhubung ke pikiran kita. Tanpa harus mengunjungi air terjun ya Pak ya? Ya, nah itu sebagai mendengarkan bunyi penggantinya air ya, sebagai itu Mas ya. Iya, iya, iya. Semacam kayak musik untuk relaksasi lah. Iya, merilis seperti itu. stres yang ada ya Iya, Pak ya. iya. Misalkan saat itu Bapak memikirkan beban kerjaan gitu ya Pak ya, ketika Iya. musik panting dipetik gitu. Ya langsung gitu, Langsung seperti damai gitu. ya. Langsung Oke. damai. Nah, Ya. Bapak ini juga kan seorang pendiri Laung Raga Buana ya, Pak ya. Dan itu boleh diceritakan sedikit, Bapak. Kenapa awalnya Bapak sampai mendirikan komunitas ini begitu? Ya, kita lihat ya, kita sering lihat ya, kita sering dengar setiap kali ada musik panting atau grup-grup musik panting itu selalu banyak yang pemainnya itu banyak yang orang-orang tua ya, generasi 50 sampai 60 tahun. Ya, saya merasa cukup prihatin ya, hanya sedikit orang ya, hanya sedikit orang yang punya kepedulian ya dengan musik khas Banjar ini. Padahal hasil riset menunjukkan bahwa musik panting itu mengandung frekuensi solfeggio. Oke. Ya. Jadi dari situ ya ini harus dilestarikan ini. Dan memang efeknya luar biasa ya. Efeknya saya merasakan luar biasa, dan lagu-lagu Banjar ya Yap. seperti tadi itu, dan ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti tadi itu, Mas. Oke. gitu. Nah, kenapa namanya sendiri? Sorry, tadi ada salah pengucapan sedikit ya, Pak ya. Ya. Tadi kata saya Laung Raga Buana, tapi yang benar Raga Banua ya. Ya, Raga Banua. Nah, namanya sendiri itu diambil dari mana? Dari hasil Inspirasi, inspirasi, Mas. Inspirasi ya. Jadi Oke. laung itu adalah Ya, yang simbol itu ya. simbol mahkota kerajaan Banjar saat itu yang dipakai oleh para raja-raja Raja-raja. ya. Raga itu adalah jiwa, Jiwa. jiwa kita, badan kita. Banua adalah Kalimantan. Ya, Oke. seperti itu, Mas. Jadi Nah, fun fact-nya para pendengar Perompat, Bapak Suyanto ini merupakan bukan asli orang Kalimantan sebenarnya ya, bukan, Pak ya. Mas, iya. Justru orang Demak tadi ya Iya, Bapak ya. orang Kita Demak, udah iya. sedikit ngobrol ya. Iya. Dan beliau ini dan Senang Perompat langsung tersentak dengan sentuhan musik panting, lalu mendirikan sebuah komunitas justru yang mengangkat sekali Kalimantannya ya. Iya, Mas. Justru nggak ada Jawa-Jawanya nih, nggak Pak. ada sama sekali, Mas. Ini yang menarik sebenarnya ya Pak ya. Nah, untuk komunitasnya sendiri sekarang itu sudah berjumlah berapa anggota Pak? Jadi itu tim musik, Mas, ada tiga ya, ada 3 kegiatan. Yang pertama itu ada tarian, Oke. ada ya tarian-tarian khas Kalimantan ya. Heeh. Terus yang kedua ada madihin, Oke. ya. Terus yang ketiga kita ada musik panting ini, Mas. Oh berarti ada 3 ya. Ada 3 kegiatan yang Heeh. seperti Tarian, tarian, madihin, lalu kemudian musik panting. musik panting. Anggotanya berapa tadi Pak? Nah, ini yang membedakan ya. Oke. Ini berasal semua pegawainya, semua yang main di Laung Raga Benua adalah pegawai Jamkrida Kalimantan Selatan. ya. Wah luar Termasuk di biasa. penyanyinya, pemain pantingnya ini Mbak Eci. Mbak Eci adalah kepala bagian unit penjaminan syariah. Oke. Seperti syariah. Ini Mas Samsul ya. Ha-ha. Mas Samsul yang pegang musik panting itu adalah penjaminan di syariah juga. Penjaminan Jadi, di syariah juga ya Pak ya. Dengan 2 orang di sini siapa saja nih Pak? Semuanya bisa, Mas. Semuanya bisa ya? Semuanya pegawai kita latihan. Yuk bagaimana kita bisa Oke. mengembangkan ya musik-musik daerah dan ternyata mempunyai nilai dan berdampak positif ya bagi jiwa, tubuh dan pikiran ya. Heeh. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, komunitasnya sendiri itu didirikan tahun berapa sih? Tahun 2022 ya. 2022 ya? Ya, 2022. Oke, berarti ibaratnya gini ya Pak ya. Bekerja di Jamkrida Kalsel itu Iya. rilis stresnya ada di komunitasnya justru. Iya. Iya. Itu 1 minggu apakah ada kegiatan latihan atau bagaimana Satu Pak? minggu minimal kegiatan 2 kali, Mas, setelah jam kerja jam 5 hari Selasa dan hari Jumat. Oh itu latihan, gitu ya? terus, Mas, yang itu. Oke. Latihannya di mana Pak? Di kantor, di ruang rapat, Mas, dan kita sudah setting ya. Jadi tinggal duduk saja langsung sewaktu-waktu bisa kayak gitu. Oh. Artinya kalau ada tamu Iya. ya, kami juga alhamdulillah sudah sering dipakai ya di Malige Pancasila kalau ada tamu-tamu dari
pusat, ada menteri, ada Ya. pejabat, ada ketua umum satu organisasi, itu kami sering tampil ya. Oke, dengan membawa. Nah, yang paling sering ditampilkan nih Pak, dari 3 tadi ya Pak ya, Iya. tari-tarian, madihin sama panting. Yang mungkin sekarang lagi jadi primadonanya nih Pak, Iya. untuk Laung Raga Banua ini, Iya. itu yang mana Pak? Yang 2 itu Mas, kalau tarian kan melibatkan banyak orang ya. Iya, gerakannya, Jadi, ruangannya, space-nya juga ya Pak ya. Yang paling sering itu ya madihin sama panting ini. Mas. Madihin sama panting. Iya. Bapaknya juga bisa madihin berarti. Bisa Mas. Karena hari ini kita temanya panting, jadi nggak Ya. bawa madihinnya Oke, ya Pak ya. siap, Mas. Nah, kalau misalkan bapaknya main panting bisa juga? Belum bisa Mas. Oh, panting justru belum bisa? Belum bisa saya panting Mas. Kalau panting itu ada ahlinya, kita ada sekitar 4 orang lah. yang Oke. Panting itu yang bisa itu. Kalau yang cewek-ceweknya ini emang khusus vokal atau juga bisa Pak untuk Bisa memainkan Mas. panting? Bisa. Oh, Ada bisa cewek juga yang berarti bisa ya? musik Mbak panting. Eci berarti bisa? Mbak Eci vokal. Ada lagi yang namanya Mbak Aime itu. Mbak Aime? Mbak Aime dia Oke. aslinya orang Dayak dan dia bisa musik panting dan bisanya memang kita paksa. Jadi waktu itu kita paksa kalau mau jadi pegawai Jamkrida Harus bisa panting ya. Oke, dengan Mbak yang di sini bisa? Kalau Mbak Maya itu dia tarian, Mas. Oh, tarian justru Dia ya. kepala grup yang untuk tari Japin. Nah, itu Oh, bisa. oke, Mas. oke. Nanti untuk lain kali mungkin kita bisa tampilkan di sini ya. Iya. Kita ada 3 nanti ya Pak ya. Oke. Pertama panting dulu, Oke. nanti kita akan ada madihin. Oh, mungkin ini spesial dari bapaknya nih ya teman-teman ya. Lalu kemudian nanti ada tari-tarian juga ya. Oke. Boleh bertanya juga ke Mbak Ecinya ya? Boleh, boleh. Oke. Nah, Mbak Eci sendiri nih, ketika Bapak Suyanto mengharuskan untuk bisa panting, itu bagaimana perasaannya? Kalau saya sih bukan bisa panting ya, maksudnya saya emang dari awal di vokal. Vokalnya, ya, Memang udah familiar juga sama musik panting sebenarnya, cuman untuk menyanyikan langsung belum pernah. Oh, gitu. belum pernah. Ya, waktu Bapak minta untuk coba di musik panting nih, ya udah coba gitu. Akhirnya ternyata Bisa ya. bisa dan akhirnya ketagihan juga Iya. nyanyi panting. Sudah kemana-mana Mas, sudah sampai ke Jawa, sudah sampai kemana-mana nih. Oh iya ta. Vokalnya musik Laung Raga Banua itu kemarin tampil 8 hari di Malang. Di Malang ya Pak ya? Iya. Oke, itu berarti perjalanan dinas seni ya jatuhnya ya. Iya, iya. Bukan dinas stok bekerja aja gitu ya Pak ya. Oke, nah mungkin boleh nih kita habis ini akan lanjut lagi Pak ya. Ya. Masih bahas tentang musik panting untuk pengobatan jiwa dan sanak perompat. Tapi sebelum itu kita lagi dan lagi. Sebelum jeda kita punya penampilan spesial dan sanak perompat hari ini. Temanya adalah Panderan Baisukan musikalisasi ya Pak ya. Musik panting. Jadi karena tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Dr. Suyanto, maka mau tidak mau kita juga harus menghayati. Kita sudah tahu berarti maknanya musik panting ini itu ketika dibunyikan atau ketika dimainkan itu akan membuat raga ini menjadi damai Bapak ya, betul ya. Oleh karena itu kita akan banyak menyuguhkan musik panting pada hari ini dan Sanang Perompat. Sebelum jeda kita persilahkan Mbak Eci dan juga Mas Samsul ya tadi namanya ya. Mas Samsul. Saya di pikiran ingatnya Syahrul. Syahrul kebetulan yang di sini Pak. Iya, yang baju merah ini. Oke, kita akan putarkan kembali penampilan panting dan Sanang Perompat. Lagu Paris Berantai dipersilahkan untuk Mbak Eci dan juga Mas Syamsul.
Oke. Bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkop, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit. Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar. Udah main di luar ya. Nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar. Emang kenapa kalau ada nyamuk? Nanti Hani digigit nyamuk. Ya, padahal mau main di luar. Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si Hafiz tuh, sakit kan dia? Sakit apa ya? Kena DBD. DBD itu apa ya? DBD itu demam berdarah. Hanin takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk. Nah, jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih. Ayo kita bersih-bersih. Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Baik para pendengar Pro 4, masih bersama dengan Ulun Kian dan juga Dr. Suyanto CFP
merupakan seorang pendiri Laung Raga Banua dan juga seorang direktur utama dari Jam Krida Kalimantan Selatan ya Bapak ya. Baik Bapak, kita masih ngobrol ya Bapak ya. Mengenai musik panting sebagai pengobatan jiwa, dan ini merupakan warisan budaya Banjar Bapak ya. Mungkin bisa kita brainstorming dikit ya Bapak ya. Bagaimana menurut Bapak pandangan terhadap musik panting dan ketertarikan Gen Z Pak terhadap musik panting ini? Karena kan seperti yang Bapak tahu, pasti Gen Z ini itu kurang tertarik dengan mempelajari musik-musik panting Bapak ya. Mereka mungkin lebih tertarik gitar gitu ya, supaya lebih kelihatan rockstar, lebih kelihatan popstarnya gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai ketertarikan Gen Z terhadap musik panting ini Pak? Ya, baik Mas Kian ya. Jadi kalau kita lihatin ya, kalau lihatin musik panting itu saat ini banyak dimainkan oleh generasi-generasi yang generasi yang umurnya 60, 50 seperti itu ya. Jadi Gen Z sepertinya kurang meminati karena tidak tahu apa manfaatnya. Makanya kita berdasarkan riset, makanya kita sampai labkan musik panting itu Mas. Ya, kita musik panting itu, dan memang frekuensi-frekuensi yang di musik panting seperti lagu Paris Berantai itu ya, itu kita sudah teliti energinya itu energi yang di atas 200 Mas, atau di power. Ya. Jadi kalau kita dengar musik seperti musik panting yang lagu Paris Berantai tadi itu ya, kita dengar itu dan ternyata ada langsung menimbulkan rasa damai ya. Itu di frekuensi 400 ya. 400 Hz. Ya. Ada berani, ada mempunyai kemauan, ada kita penerimaan ya, ada cinta, sukacita dan kedamaian itu di frekuensi-frekuensi yang memang kata penelitian di peta kesadaran Profesor Dr. David Hawkins itu energinya di atas 100 ya. Jadi di atas 200. Energi power Mas, dan itu sangat bisa membuat pikiran kita ya, antara tubuh, pikiran dan jiwa itu bisa tumbuh selaras dengan frekuensi semesta ya. Saya pikir ini adalah tugas kita bersama. Betul. Ya, meninggalkan musik daerah, musik kita oleh leluhur kita itu memang sangat luar biasa, dan ini berbasis riset, bukan katanya. Bukan klinik kayak gitu. Udah sesuai dengan risetnya dan sudah terbukti ya Bapak ya. Nah, ini sebenarnya relate nih Pak dengan anak muda zaman sekarang. Karena anak muda zaman sekarang kan banyak yang stres ya Pak ya. Stres dini. Masalah skripsi lah, belum lagi pinjol lah ya Bapak ya. Mungkin kalau misalkan ada yang banyak pinjol dengan sana perempat bisa nih ya sambil mendengarkan musik panting Pak ya. Ini harmoninya tuh jadi satu begitu ya. Jadi bikin damai. Apalagi kalau misalkan mungkin tugas kuliah numpuk gitu ya Pak ya. Sudah teruji oleh riset Dang Sanak Perompat. Makanya bila anak-anak Bebuan Pian sudah mulai terlihat stres dikit, maka musik panting ini bisa dicoba ya Bapak ya. Asal tahu sepertinya Pak ya. Karena kan mungkin orang di luar sana berbicara, oh musik panting. Oh ya udah, taunya musik panting, bentuknya seperti apa, cara memainkannya dan bunyinya, tapi tidak tahu makna musik panting ini bisa berpengaruh pada pengobatan jiwa gitu ya Bapak ya. Oke. Kita ke Laung Raga Banua sekarang Bapak ya. Tadi di anggotanya. Nah, boleh nggak Pak cerita sedikit pengalaman terbaru dari Laung Raga Banua ini sendiri, mungkin yang terbarunya itu pentas di mana kemarin? Ya, terakhir kita pentas di Malige Pancasila. Malige Pancasila ya Pak ya. Dalam rangka apa tuh Pak? Dalam rangka ada Pak Menteri ya, Pak Menteri yang datang ya. Pak Menteri spesial sekali ya ditonton Menteri ya. Ya, dan kita mungkin ada kekhasan, dan Laung Raga Banua itu yang kita nyanyikan itu lagu-lagu spiritual ya. Bahkan kita mau bikin album yang berjudul Spiritual Musik Panting Laung Raga Banua ya. Seperti tadi ya, dikaitkan dengan surat An-Nur. Lagu-lagu yang memang menimbulkan frekuensi-frekuensi yang bagus ya, untuk pikiran kita, untuk tubuh kita, juga untuk jiwa kita. Sifat membangun, jadi tidak hanya musik panting yang tertentu ya. Musik panting kita musik panting tertentu yang memang kita sudah kombinasi ya dengan musik modern ya, alat-alat musik modern ya, kita kombinasi dengan seperti biola dan yang lainnya ya. Jadi mungkin Gen Z pun
sering ya kita tampil di depan mahasiswa. Kemarin kita ada di Unlam ya dengan 600 peserta juga, mereka pada mau kok mendengarkan kayak gitu. Ya kalau kemasannya itu lebih bagus kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti orang tuh lebih tertarik sebenarnya dengan musik panting ini Pak ya, daripada mungkin band-band seperti pada umumnya ya. Ya, itu sudah teruji Mas. Artinya memang tidak tertarik karena tidak tahu maknanya, Nah, tidak itu tahu dia tadi. artinya, tidak tahu fungsinya, manfaatnya itu untuk apa sih. Tapi giliran sudah kita jelaskan ya, apalagi ini memang ada kaitan ya untuk membuat kita lebih mudah untuk berhasil ya. Pada dasarnya kita ini kan ada tubuh manusia ini selalu ada bagiannya ada 3, ada jiwa, ada tubuh, ada badan, jiwa, badan sama pikiran ya. Nah, makanya yang generasi Z itu yang sering stres. Nah, itu tuh karena pikiran, tubuh dan jiwanya itu tidak selaras. Nah, musik panting itu menyelaraskan itu Mas. Makanya di tema kali ini memang musik panting itu bisa ya, memang bisa by riset itu. By riset bisa menyelaraskan frekuensi pikiran kita, frekuensi tubuh kita, frekuensi jiwa kita itu dengan frekuensi alam semesta. Ya, seperti itu. Ibaratnya yang mungkin tadi 3 unsur tadi tidak selaras ya Bapak ya. Kalang kabut nih ya bahasanya ya, uwet-uwetan gitu ya. Ketika mendengarkan panting, wah itu semua langsung damai Pak ya. Langsung damai ya. Ibarat kalau misalkan urat telilit tuh nalapalah diurut, nah ya lah Pak, urutannya ini ya panting gitu. Oke. Nah, boleh saya bertanya ke Mbak Eci berarti sekarang ya. Mbak Eci sendiri nih, katanya kan memang seorang vokal ya Bapak ya, Mbak ya. Nah, pandangan Mbak Eci sendiri nih, sebelum dan sesudah kenal dengan alunan musik panting, itu apa yang dirasakan? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Memang ada perbedaan sih Mas, karena kan sebelumnya memang familiarnya sama musik panting tapi kan dengan tarian gitu. Kalau yang musik panting yang main dengan vokal, musik yang ditampilkan gitu saya nggak pernah familiar sih, maksudnya nggak pernah lihat gitu. Cuman setelah saya menekuni dan terjun langsung di panting ya memang ada perbedaan yang seperti Pak Yanto bilang tadi. Memang karena kita semuanya dari pegawai jam kerja, jadi kita udah bisa merilis tuh kalau misalnya kita ada stres kerjaan, oh berarti kita tahu kemana nih harus refreshingnya gitu. Nah apalagi kita yang langsung masuk di Laung Raga Banua kan kita bisa ngerti langsung gitu apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lagi stres di kantor atau di rumah atau di pekerjaan yang lain atau kegiatan yang lain. Jadi semenjak saya ikut di Laung Raga Banua ini memang banyak perubahan yang terjadi di saya dan juga mungkin lingkungan sekitar yang tahu dengan Laung Raga Banua. Memang musik panting memang ada energi tersendiri sih menurut saya. Oke, nah kita akan bertanya nih Pak. Dari tadi kan dia cuma petik-petik panting nih ya Pak ya. Mungkin kita akan izinkan Mas Syahrul ini untuk Syamsul ya. Syahrul, maaf Syahrul. Syamsul ya untuk berbicara. Mas Syamsul, halo. Halo. Ini yang tertarik dari tadi nih saya Pak, karena dia tadi metik-metik gitu kan. Mas Syamsul, ini udah berapa lama bisa panting? Saya mempelajari panting itu dari kelas 1 SMA, Mas. Oh, saya kira 1 SD tadi ya. SMA. 1 SMA ya. SD itu gitar kelas 6. Oke. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Mas? Umurnya 30. 30 ya? 1 SMA. Berarti udah sekarang atau SMA? Enggak, maksudnya 1 SMA bisa panting ya kan? Iya, 1 SMA bisa panting. Berarti udah ya 12 tahun yang lalu lah ya. Sudah 12 tahun yang lalu. Oke, berarti ini menggeluti ya di bidang panting ya. Tapi sebelum masuk ke Laung Raga Banua, apakah memang Mas Syamsul ini ikut komunitas musik panting atau bagaimana? Iya, emang dari awal saya ikut sanggar. Ikut sanggar ya? Ikut sanggar. Sanggar musik panting, tari, pokoknya musik tradisi Banjar lah saya pelajari. Padahal saya aslinya kan bukan orang Banjar juga. Bukan orang Banjar juga ternyata ya. Aslinya orang Kalteng. Orang Kalteng juga. Ya. Oke. Ya, sudah tercebur di musik Banjar akhirnya yang benar mungkin tadi karena ada frekuensi solfegio tadi akhirnya saya kenapa sih saya mau belajar gitu. Akhirnya terjun di musik panting juga salah satunya kesenian Banjar. Nah, menurut Mas Syamsul, ini apakah benar bahwa musik panting itu ketika dibunyikan bisa menyelaraskan raga, jiwa, dan pikiran tadi ya?
atau bagaimana? Mungkin sebelumnya nggak tahu nih maknanya kan dan tidak tahu risetnya, jadi cuma tahu main aja gitu. Apakah memang sebelum tahu riset ini udah merasakan? Sebenarnya kalau musik panting ini dari awal saya sudah kayak merasakan itu bahwa musik panting ini memang membawa ke kedamaian karena setiap saya kan berpengalaman juga waktu di Sanggar itu main biasanya di kondangan-kondangan dan lain-lain. Itu saat kita memainkan musik panting, entah kenapa orang itu bergoyang dengan selarasnya dengan tarian gitu. Beda kan kalau kita musik dangdut mungkin orang goyangnya asing masing-masingnya. Tangannya kayak gini-gini tahu ya gitu. Sudah ya. Tapi kalau misalkan musik panting orang sudah dengan sendirinya membentuk lingkaran, misalkan di desa-desa itu dengan gaya-gaya tarian yang selaras. Oh berarti sepertinya musik panting ini menyelaraskan pikiran, menyelaraskan tindakan kita gitu. Jadi secara tidak sadar membawa orang lain menikmati lah kayak gitu kan. Dan itu pun menikmatinya dengan teratur, bagus, rapi, dan juga tidak membawa ke hitungannya ke hal-hal yang negatif lah. Jadi tapi satu catatan menurut saya dengan dikemas dengan baik kayak gitu. Iya, betul. Yang misalkan Mbak Eci yang nggak bisa panting, saya suruh main panting mungkin nggak ada yang bisa nikmatin. Oh iya. Jadi harus bisa membawakan dengan bagus, dengan baik, dikemas dengan baik. Apalagi tadi kan misalkan berdasarkan riset dan misalkan dimasukkan dengan ayatul Quran mungkin itu lebih ngena. Pernah salah satu waktu itu kita main ya Pak ya di kantor ada tamu itu sampai nangis beliau. Sampai nangis Pak? Karena kita orang Jakarta? Orang Jakarta sampai nangis bilang gitu saya kok nggak tahu ya gitu, nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba dengar musik panting tiba-tiba nangis. Iya, padahal mungkin stresnya bisa hilang. Kita kan nggak memaksakan orang Pak harus nangis, enggak kan, kita tinggal main, kita menikmati aja, ternyata orang lain menikmati. Itu sih menurut saya magicnya di situ kayak gitu. Ada sentuhan magis ternyata ya terhadap jiwa ya. Oke, terima kasih Mas Syamsul ya. Dan untuk Bapak Suyanto ya Pak ya, ternyata nah ini sudah ada buktinya dengan Sanak Perompat. Tadi Bapak menjelaskan bahwa ada risetnya, sedangkan di sini sudah ada 2 orang sebagai bukti bahwa mereka memang benar-benar merasakan sesuai dengan riset yang dibacakan tadi ya Bapak ya. Karena kita sekarang sudah berada di penghujung nih Pak, mungkin bisa sampaikan sedikit kata-kata untuk para pendengar kita nih Bapak mengenai musik panting yang juga sebagai warisan budaya Banjar dan bisa menjadi pengobatan jiwa kita Pak. Silakan. Oke, baik ya Mas Kian dan kawan-kawan ya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kita mempunyai warisan yang luhur dan adiluhung lah. Adiluhung ya? Ya, mempunyai warisan musik panting yang luar biasa. Ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya. Dan itu terbukti di perusahaan kami PT Jamkrida Kalsel. Ya, kata Ahmad Dahlan itu kalau bermain musiknya bagus, nanti dia bekerjanya juga bagus, hidupnya juga bagus. Oke. Ya, seperti itu. Ya, saya dan alhamdulillah ya PT Jamkrida Kalsel tahun kemarin ya menjadi Jamkrida terbaik ya se-Indonesia ya. Wah, itu tepuk tangan dulu kita ya. Jamkrida Kalsel berarti ini memang patut jadi tauladan ini ya. Ya itu ya akibat kita ada penyelarasan antara jiwa, pikiran dan tubuh, dan dalam hal ini ya termasuk pemberdayagunaan musik panting. Dan saat ini Laung Raga Benua juga lagi dengan musik panting untuk membawakan lagu-lagu daerah lain Mas. Dari Bali, dari Bali itu pasti enak ya Pak ya. Dari Bali, dari Padang itu tapi basicnya tetap musik panting tapi lagu-lagu daerah yang memang mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Bapak Dr. Suyatno CV, lalu ada Mbak Eci dan juga Mas Syamsul yang sudah berkenan hadir. Semoga nantinya Laung Raga Benua ini bisa dikenal lebih luas lagi ya Bapak ya. Tentunya membawa nama Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan juga Jamkrida Kalsel ya. Semoga Bapaknya selalu berada di Banjarmasin. Saya yakin ini penonton juga banyak sekali yang nonton ya, banyak yang like juga. Rupanya ini adalah bos favorit di kantor ya. Semoga sehat selalu Bapak
Bapak dan semuanya. Terima kasih juga untuk para pendengar Pro 4 yang sudah mendengarkan. Spesial pada hari ini seperti yang Ulun ucapkan tadi, bahwa kita dibuka dengan panting, dibuka juga, ditutup juga maksudnya dengan musik panting dan Sana Pro 4 yang mana akan dibawakan oleh Mbak Eci sebagai vokalnya dan juga Mas Syamsul sebagai pemain pantingnya. Kita berjumpa kembali dengan Sana Pro 4 di Panderan Baisukan edisi berikutnya. Edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisang silat, pisang tinggal tuh, kudananya kan bercampur juga menjadi tulah kepasang itu. Sahih berdoa iman di dada, sembah sujud ampuni dosa, kasih satu mata dalam dunia, kilir-kiliran si banyu mata, kampung yang jauh bakal ku tuju, kampung yang jauh ku tuju. Mulai lawan bismillah, betis negana ku langkahkan, lalu tawakal Allah jadi sangku. Mulai lawan bismillah, betis neganan pelangkahakan, lalu tawakal Allah, itu penjadi sangku. Sembah sujud ampuni dosa, kasih satu mata dalam kilir-kiliran si banyu mata, kampung yang jauh bakal ku tuju, amalan iman sangku. Ya Allah, ya Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.